ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Seorang raja bernama Abraha datang dengan kekuatan besar dan keyakinan penuh. Namun, di hadapan rumah Allah, kesombongan itu runtuh. Inilah kisah nyata yang diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil, surat ke-105. Kisah tentang kekuasaan Allah yang tak tertandingi. Di selatan Jazirah Arab, terbentang sebuah negeri yang dikenal subur, makmur, dan kaya akan perdagangan, yaitu negeri Yaman. Tanahnya hijau, airnya melimpah, dan jalur dagangnya ramai dilalui kafilah dari berbagai penjuru dunia. Di negeri inilah berkuasa seorang raja bernama Abraha al-Ashram, seorang penguasa kuat yang memerintah dengan tangan besi di bawah naungan kekuasaan kerajaan Habasyah. Istana megah berdiri di pusat kota San'a menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan pemerintahannya. Rakyat hidup dalam keteraturan, pasukan kerajaan terlatih dan disiplin, serta kekuatan militer Yaman dikenal menakutkan di wilayah Arab Selatan. Abraha bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang ambisius yang memiliki hasrat besar untuk dikenang sebagai penguasa agung sepanjang sejarah. Ia memperhatikan pergerakan manusia, perdagangan, dan pusat-pusat peradaban dengan penuh perhitungan politik. Dari istananya, ia sering mendengar kabar tentang Mekah, sebuah kota di tengah padang pasir yang gersang, namun selalu dipenuhi manusia dari berbagai penjuru Arab. Setiap tahun, orang-orang datang berbondong-bondong menuju Ka'bah untuk beribadah dan berhaji. Arus manusia itu tidak hanya membawa aktivitas spiritual, tetapi juga menghidupkan perdagangan dan menjadikan Mekah sebagai pusat peradaban dan kehormatan bangsa Arab. Abraha mulai merasa terusik. Dalam pikirannya, Yaman yang makmur, subur dan kuat seharusnya menjadi pusat perhatian dunia Arab, bukan Mekah yang gersang dan tandus. Rasa iri perlahan tumbuh menjadi ambisi. Ia merasa bahwa kehormatan spiritual bangsa Arab harus dialihkan ke negerinya. Dalam kesombongan kekuasaan, ia berpikir bahwa dengan kekuatan tentara dan kemegahan pembangunan, manusia bisa diarahkan sesuai kehendaknya. Di dalam hatinya mulai tumbuh keyakinan keliru bahwa kekuasaan dunia mampu mengalahkan kehendak langit. Abraha memandang dirinya bukan sekedar raja, tetapi sebagai sosok besar yang mampu mengubah arah sejarah. Dari istana San'a, ia mulai menyusun rencana besar, rencana yang akan mengubah jalannya sejarah dan mengantarkannya pada kehancuran. Tanpa ia sadari, kesombongan yang tumbuh di hatinya adalah awal dari kejatuhannya sendiri. Negeri Yaman yang makmur itu menjadi saksi awal lahirnya sebuah ambisi besar yang kelak akan berhadapan langsung dengan kekuasaan Allah, sebuah peristiwa yang akan dikenang sepanjang zaman sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia. Bab 2. Ambisi yang mulai membara. Sejak mendengar kabar tentang Ka'bah dan arus manusia yang tidak pernah putus menuju Mekah, hati Abraha tidak lagi tenang. Setiap laporan para pedagang yang datang ke San'ah selalu menyebut hal yang sama. Bagaimana bangsa Arab memuliakan Ka'bah, bagaimana kabilah-kabilah dari utara dan selatan berkumpul di satu tempat yang sama, dan bagaimana Mekah memperoleh kehormatan besar meski terletak di tengah padang pasir yang tandus. Pada suatu malam, Abraha duduk di singgasananya, menatap peta Jazirah Arab yang terbentang di hadapannya. Wajahnya terlihat muram, matanya tajam penuh perhitungan. Ia merasa kejayaan Yaman seakan tertutup oleh kemasyhuran Ka'bah. Mengapa mereka lebih memilih Mekah? Gumamnya dengan nada kesal. Bukankah Yaman lebih makmur, lebih indah, dan lebih layak menjadi pusat peradaban? Keesokan harinya, Abraha memanggil para penasehat dan pembesar istana. Aula kerajaan dipenuhi suara langkah para pejabat yang datang dengan penuh hormat. Setelah semua duduk, Abraha membuka pembicaraan dengan suara berat.
Aku mendengar manusia dari seluruh jazirah Arab lebih mengagungkan Ka'bah daripada negeriku. Mereka meninggalkan tanah yang subur demi sebuah bangunan tua di padang pasir. Apa pendapat kalian? Salah seorang penasehat menjawab dengan hati-hati, "Wahai Raja, Ka'bah telah lama dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka menganggapnya suci dan warisan nenek moyang." Jawaban itu justru membuat wajah Abraha mengeras. Ia mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada sombong, "Jika itu soal kemuliaan, maka aku akan membangun sesuatu yang jauh lebih agung. Jika itu soal pusat ibadah, maka aku akan memindahkannya ke Yaman." Beberapa pejabat saling berpandangan, ragu namun tidak berani membantah. Salah seorang dari mereka memberanikan diri bertanya, "Apakah Raja yakin manusia akan meninggalkan Ka'bah?" Abraha tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi keyakinan berlebihan. Manusia mudah terpikat oleh kemegahan. Berikan mereka bangunan yang lebih megah, dan mereka akan datang. Kekuasaan dan keindahan akan menundukkan hati mereka. Dalam benaknya, Abraha telah membayangkan Yaman menjadi pusat ibadah, perdagangan, dan kehormatan, sementara Mekah perlahan dilupakan. Hari-hari berikutnya, ambisi itu semakin membara. Abraha tidak lagi memandang Ka'bah sebagai bangunan suci, melainkan sebagai penghalang bagi kejayaannya. Setiap kali ia mendengar nama Mekah disebut, dadanya dipenuhi rasa iri dan amarah. Di balik kemegahan istananya, tumbuh kesombongan yang menutup nurani. Ia yakin bahwa rencana besarnya adalah jalan menuju keabadian nama dan kekuasaan. Namun Abraha lupa satu hal penting, bahwa kehormatan Ka'bah bukanlah karena bangunannya semata, melainkan karena perlindungan Allah. Ambisi yang lahir dari kesombongan itulah yang menjadi langkah awal menuju peristiwa besar yang kelak akan mengguncang langit dan bumi. Sebuah peristiwa yang akan membuktikan bahwa tidak semua hal dapat ditundukkan oleh kekuatan manusia. Bab 3. Gereja Megah Al-Qulais. Setelah ambisinya menguat, Abraha tidak menunda rencananya. Ia memerintahkan para arsitek terbaik, pengrajin paling terampil, dan pekerja dari berbagai negeri untuk berkumpul di San'ah. Di hadapan mereka, sang raja berdiri dengan penuh wibawa dan berkata lantang, "Aku menghendaki sebuah bangunan ibadah yang belum pernah dilihat bangsa Arab sebelumnya. Bangunan yang akan membuat mereka melupakan Ka'bah." Para arsitek menundukkan kepala, memahami bahwa perintah itu bukan sekadar permintaan, melainkan kehendak mutlak seorang penguasa. Maka dimulailah pembangunan gereja besar yang kelak dikenal dengan nama Al-Qulais, sebuah bangunan megah yang dimaksudkan untuk menyaingi bahkan melampaui kemuliaan Ka'bah. Gereja itu dibangun dengan batu terbaik, marmer putih didatangkan dari negeri jauh, dan hiasan emas serta perak menghiasi dinding-dindingnya. Langit-langitnya tinggi menjulang, dipenuhi ukiran indah yang memantulkan cahaya matahari. Ketika bangunan itu mulai terlihat bentuknya, Abraha sering datang untuk mengawasi langsung. Suatu hari ia berkata kepada kepala arsitek, "Pastikan setiap sudutnya menunjukkan kemegahan. Aku ingin siapapun yang memasukinya merasa takjub." Sang arsitek menjawab, "Wahai Raja, kami akan menjadikannya bangunan termegah di Jazirah Arab." Mendengar itu, Abraha tersenyum puas, seakan telah melihat masa depan yang ia impikan. Setelah Al-Qulais selesai dibangun, Abraha mengundang para pembesar dan utusan dari berbagai kabilah Arab. Ia berdiri di depan gereja itu dan berkata dengan suara penuh kebanggaan, "Inilah pusat ibadah baru, datanglah ke San'ah dan tinggalkan Mekah." Namun harapan itu tidak seindah bayangannya. Bangsa Arab memandang gereja itu dengan rasa asing. Mereka datang melihat kemegahannya, tetapi hati mereka tidak terpikat. Ka'bah tetap memiliki tempat yang tidak tergantikan di hati mereka. Berita ini membuat Abraha gelisah. Mengapa mereka masih bersikeras menuju Mekah? Tanyanya dengan nada marah kepada salah seorang penasihat. "Wahai Raja," jawab penasihat itu pelan, "Ka'bah telah dimuliakan sejak lama. Hati manusia tidak mudah dipaksa." Kegagalan itu menjadi bara dalam dada Abraha. Kemegahan Al-Qulais yang ia banggakan tidak mampu menyaingi kehormatan Ka'bah.
ia mulai merasa bahwa upaya lembut tidak akan berhasil. Dalam kesombongan, ia berpikir bahwa penghormatan manusia harus dipaksa, bukan diminta. Ia tidak menyadari bahwa bangunan yang ia dirikan dengan penuh keangkuhan justru menjadi saksi bisu dari kesalahan niatnya. Gereja Al-Qulais berdiri megah, tetapi tidak mampu menundukkan hati manusia, karena kehormatan sejati tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari ketetapan Allah. Dari sinilah benih kebencian Abraha terhadap Ka'bah semakin kuat, dan jalan menuju kehancuran perlahan mulai terbuka. Bab 4. Penghinaan yang menyalakan amarah. Kemegahan gereja Al-Qulais ternyata tidak membawa hasil seperti yang diharapkan Abraha. Hari-hari berlalu, namun arus manusia yang ia dambakan tak pernah benar-benar datang. Bangsa Arab tetap menjadikan Ka'bah sebagai tujuan utama ibadah dan penghormatan. Abraha mencoba menahan kekecewaannya, tetapi di dalam hatinya tumbuh rasa malu dan hina. Ia merasa bangunan yang dibangunnya dengan kekuasaan dan harta telah dipandang remeh. Hingga suatu pagi, sebuah kabar datang yang membuat amarahnya meluap tanpa kendali. Seorang utusan datang tergesa-gesa ke istana. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah. "Wahai Raja," katanya sambil berlutut, "telah terjadi penghinaan terhadap gereja Al-Qulais." Abraha bangkit dari singgasananya. "Penghinaan apa yang kau maksud?" tanyanya dengan suara berat menahan amarah. Utusan itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Seorang lelaki dari bangsa Arab datang ke gereja pada malam hari. Ia menodainya dan pergi tanpa rasa hormat. Kata-kata itu seakan menyambar telinga Abraha. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh kemarahan. "Berani sekali mereka," bentaknya. "Mereka tidak hanya menolak kehormatanku, tetapi juga menghina kekuasaanku." Para pembesar istana berkumpul dalam kegelisahan. Salah seorang penasehat mencoba menenangkan. "Wahai Raja, mungkin ini perbuatan seorang bodoh yang tidak mewakili kaumnya." Namun Abraha memotong ucapannya dengan keras. "Tidak, ini adalah penghinaan terhadap Yaman dan terhadap diriku. Jika Ka'bah masih berdiri, maka selama itu pula manusia akan meremehkan apa yang kubangun." Amarah itu berubah menjadi tekad. Abraha tidak lagi ingin sekedar menyaingi Ka'bah, ia ingin menghancurkannya. Di dalam istana, ia berjalan mondar-mandir sambil menggenggam pedangnya. "Dengarkan aku," katanya kepada para panglima. "Aku bersumpah akan menghancurkan Ka'bah hingga tidak tersisa. Aku akan membuat bangsa Arab tahu bahwa tidak ada tempat yang lebih mulia daripada apa yang kubangun." Salah seorang panglima bertanya dengan ragu, "Wahai Raja, Ka'bah sangat dimuliakan. Menyerangnya berarti menghadapi seluruh bangsa Arab." Abraha tertawa dengan nada meremehkan. "Apa arti bangsa Arab tanpa pasukan dan kekuatan? Aku memiliki tentara dan gajah-gajah perang. Tidak ada yang mampu menghalangiku." Sejak saat itu, suasana istana berubah menjadi tegang. Perintah demi perintah dikeluarkan. Persiapan perang mulai dilakukan secara diam-diam. Gereja Al-Qulais yang sebelumnya menjadi simbol ambisi, kini berubah menjadi saksi sumpah kehancuran. Abraha merasa bahwa kehormatannya hanya bisa ditebus dengan penghancuran Ka'bah. Ia tidak menyadari bahwa sumpah itu bukanlah tanda kekuatan, melainkan puncak kesombongan yang mengundang murka Allah. Penghinaan terhadap gereja Al-Qulais menjadi api yang menyulut peristiwa besar, peristiwa yang kelak akan mengubah Abraha dari raja yang berkuasa menjadi contoh kehinaan bagi siapapun yang menentang kehendak Allah. Bab 5. Sumpah kehancuran Ka'bah. Setelah penghinaan terhadap gereja Al-Qulais membakar amarahnya, Abraha tidak lagi memberi ruang bagi keraguan. Sumpahnya untuk menghancurkan Ka'bah bukan sekadar ancaman, melainkan tekad yang telah menguasai pikirannya siang dan malam. Di aula istana San'ah, ia mengumpulkan para panglima perang dan pemimpin pasukan. Wajah mereka tegang, menyadari bahwa perintah yang akan disampaikan bukanlah perkara kecil. Abraha berdiri dengan dada membusung dan berkata lantang, "Aku telah bersumpah di hadapan para dewa dan di hadapan kekuasaanku sendiri. Aku akan menghancurkan Ka'bah, pusat kesombongan bangsa Arab." Suaranya menggema di ruangan itu, meninggalkan kesunyian yang menekan.
salah seorang panglima tertua melangkah maju dan berkata dengan hati-hati, "Wahai Raja, perjalanan ke Makkah jauh dan berat. Padang pasir luas dan bangsa Arab akan melawan meski dengan segala keterbatasan mereka." Abrahah menatapnya tajam. "Justru karena itu aku memanggil kalian," jawabnya dingin. "Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan sejati ada di tanganku." Ia lalu memberi isyarat dan beberapa prajurit membuka tirai besar di ujung aula. Di baliknya, tampak lukisan dan rencana pasukan perang yang belum pernah digunakan sebelumnya. "Aku akan membawa gajah-gajah perang," kata Abrahah dengan nada penuh keyakinan. Para panglima saling berpandangan, terkejut. Gajah adalah hewan raksasa yang asing bagi bangsa Arab, makhluk yang mampu meruntuhkan barisan musuh hanya dengan langkahnya. Dengan gajah-gajah itu, lanjut Abrahah, tidak ada dinding yang mampu bertahan, tidak ada pasukan yang berani mendekat. Salah seorang panglima bertanya, "Berapa banyak gajah yang akan dibawa, wahai Raja?" Abrahah tersenyum tipis. Cukup untuk menanamkan ketakutan di hati mereka. Sejak hari itu, persiapan besar-besaran dimulai. Pasukan dari berbagai penjuru Yaman dikumpulkan, senjata diasah, perbekalan disiapkan, dan gajah-gajah dilatih untuk menghadapi perjalanan panjang. Abrahah sendiri sering datang ke kandang gajah, menatap makhluk-makhluk besar itu dengan penuh kebanggaan. "Dengan kalian," katanya seolah berbicara pada mereka, "aku akan menaklukkan Mekah." Para penjaga hanya bisa terdiam, menyaksikan keyakinan raja mereka yang nyaris menyerupai kesombongan buta. Di balik hiruk-pikuk persiapan perang, tidak ada seorang pun yang berani mengingatkan Abrahah tentang kekuasaan Allah. Ia merasa bahwa kekuatan pasukan dan gajah-gajahnya cukup untuk meruntuhkan apapun, termasuk Ka'bah yang dimuliakan. Sumpah kehancuran itu kini telah berubah menjadi rencana nyata, siap diwujudkan. Tanpa disadari Abrahah, setiap langkah persiapan yang ia lakukan justru semakin mendekatkan dirinya pada kehancuran. Pasukan gajah yang ia banggakan kelak akan menjadi saksi bahwa kekuatan manusia sebesar apapun tidak akan mampu melawan kehendak Allah. Bab 6. Pasukan gajah bergerak. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika sana mulai dipenuhi derap langkah pasukan. Debu beterbangan di udara, bercampur dengan suara trompet perang yang menggema dari kejauhan. Pasukan gajah Abrahah akhirnya bergerak meninggalkan Yaman, membawa serta ambisi dan kesombongan sang raja. Barisan prajurit berjalan rapi dengan senjata lengkap, sementara di tengah-tengah mereka tampak gajah-gajah raksasa melangkah perlahan namun mantap. Tubuh besar hewan-hewan itu mengguncang tanah, membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan tak berdaya. Abrahah menunggang kuda di barisan depan, wajahnya penuh keyakinan, seolah kemenangan telah berada di genggaman. Saat pasukan keluar dari gerbang kota, sebagian rakyat berdiri di pinggir jalan. Ada yang kagum, ada yang takut, dan ada pula yang diam dengan perasaan tak menentu. Seorang prajurit muda berbisik kepada temannya, "Apakah benar kita akan menghancurkan Ka'bah?" Temannya menjawab pelan, "Itulah perintah raja, kita hanya menjalankannya." Percakapan singkat itu mencerminkan kegelisahan yang tersembunyi di hati sebagian pasukan, meski tidak ada yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Perjalanan menuju Mekah bukanlah perjalanan yang mudah. Padang pasir terbentang luas, panas matahari menyengat dan angin kering menerpa pasukan. Namun gajah-gajah tetap melangkah, seakan tak terpengaruh oleh kerasnya medan. Salah seorang panglima mendekat kepada Abrahah dan berkata, "Wahai Raja, perjalanan ini panjang. Apakah kita perlu berhenti dan mengatur ulang perbekalan?" Abrahah menjawab dengan nada yakin, "Teruskan perjalanan. Aku ingin bangsa Arab mendengar kabar kedatangan kita dan gemetar sebelum kita tiba." Ia ingin ketakutan mendahului langkah pasukannya. Di setiap wilayah yang dilalui, kabar tentang pasukan gajah menyebar dengan cepat. Penduduk setempat ketakutan dan memilih menyingkir, tidak berani menghadapi kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa kabilah mencoba mengirim utusan untuk berdamai, namun Abraham menolak. "Aku tidak datang untuk berdamai," katanya kepada para panglima.
Aku datang untuk menunaikan sumpahku." Kata-kata itu menunjukkan bahwa hatinya telah tertutup dari pertimbangan dan belas kasihan. Malam hari, pasukan beristirahat di tengah padang pasir. Api unggun menyala, menerangi wajah-wajah lelah para prajurit. Di kejauhan, gajah-gajah berdiri diam seperti bayangan raksasa. Seorang panglima berkata dengan suara pelan, "Wahai raja, bangsa Arab memuliakan Ka'bah dengan keyakinan yang kuat. Apakah tidak ada yang kita khawatirkan?" Abraha menoleh dengan tatapan dingin. "Yang perlu kau khawatirkan hanyalah perintahku," jawabnya. "Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari pasukan ini." Dengan keyakinan itu, pasukan gajah terus melangkah, semakin mendekati Mekah dan Ka'bah yang suci. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil telah dicatat, dan bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan menuju kemenangan, melainkan menuju peristiwa besar yang akan menunjukkan kekuatan manusia. Pasukan gajah bergerak dengan penuh kesombongan, sementara takdir Allah menanti di depan, siap menampakkan kekuasaannya pada waktu yang telah ditetapkan. Bab 7. Gajah Mahmud, simbol kesombongan. Di antara barisan gajah yang mengiringi pasukan Abraha, terdapat satu gajah yang paling besar, paling kuat, dan paling menakutkan. Gajah itu bernama Mahmud. Tubuhnya menjulang tinggi, kulitnya tebal dan kelabu, dengan gading panjang yang berkilau diterpa matahari. Setiap langkahnya mengguncang tanah, menimbulkan getaran yang terasa hingga ke barisan prajurit. Mahmud bukan sekadar hewan perang, melainkan simbol kekuatan dan kesombongan Abraha. Sang raja sering memandang gajah itu dengan rasa bangga, seakan Mahmud adalah perwujudan nyata dari ambisinya untuk menaklukkan Ka'bah. Suatu sore, ketika pasukan berhenti untuk beristirahat, Abraha mendekati kandang sementara tempat Mahmud ditambatkan. Ia mengelus belalai gajah itu dan berkata dengan nada penuh keyakinan, "Wahai Mahmud, engkaulah yang akan meruntuhkan Ka'bah. Dengan kekuatanmu, tidak ada yang mampu menghalangi jalanku." Pawang gajah yang berdiri di sampingnya terdiam, lalu berkata dengan hati-hati, "Wahai Raja, Mahmud adalah gajah terkuat, tetapi ia juga memiliki naluri yang aneh. Kadang ia berhenti tanpa sebab." Abraha menoleh tajam. "Tidak ada yang aneh," jawabnya dingin. "Ia akan berjalan sesuai kehendakku." Para prajurit memandang Mahmud dengan perasaan bercampur aduk. Ada rasa kagum, namun juga ketakutan. Seorang prajurit berbisik kepada temannya, "Dengan gajah sebesar itu, siapa yang bisa melawan kita?" Temannya menjawab pelan, "Benar, tapi mengapa aku merasa gelisah setiap melihatnya?" Kegelisahan itu seperti bayangan samar yang menyelimuti pasukan, meski tidak ada yang berani mengungkapkannya secara terbuka. Perjalanan kembali dilanjutkan. Mahmud berjalan di barisan terdepan, diiringi teriakan pawang dan denting rantai besi. Setiap kali gajah itu bergerak, debu beterbangan, dan suara langkahnya menggema seperti guntur. Penduduk di wilayah yang dilalui lari menyelamatkan diri. Mereka belum pernah melihat makhluk sebesar itu, dan ketakutan menyebar lebih cepat daripada langkah pasukan. Abraha memandang pemandangan itu dengan puas. "Lihatlah," katanya kepada para panglima, "ketakutan telah mendahului kita." Namun di balik kemegahan itu, ada tanda-tanda yang mulai muncul. Pada suatu malam, Mahmud tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara panjang, seolah menolak melangkah lebih jauh. Pawang gajah mencoba menariknya sambil berkata, "Ayo, Mahmud, lanjutkan perjalanan." Gajah itu akhirnya bergerak, tetapi dengan langkah berat. Beberapa prajurit saling berpandangan, merasakan firasat yang sulit dijelaskan. Seorang panglima berkata pelan, "Wahai Raja, mungkin perjalanan ini membawa pertanda." Abraha tertawa singkat. "Pertanda apa? Yang ada hanyalah kemenangan." Mahmud tetap melangkah, membawa pasukan semakin dekat ke Mekah. Tanpa disadari Abraha, gajah yang ia banggakan bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga akan menjadi saksi pertama bahwa kehendak Allah tidak dapat dipaksa oleh kekuatan manusia.
Di balik tubuh besar Mahmud tersimpan sebuah rahasia takdir yang kelak akan terungkap, mengguncangkan keyakinan Abraha dan menghancurkan pasukan yang datang dengan penuh kesombongan. Bab 8. Perlawanan yang tak seimbang. Semakin dekat pasukan Abraha menuju Mekah, semakin luas pula kabar tentang kedatangan mereka. Berita mengenai gajah-gajah raksasa dan pasukan bersenjata lengkap menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Kabilah-kabilah yang mendengar kabar itu diliputi ketakutan, namun sebagian memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka merasa kehormatan Ka'bah dan tanah Arab terancam, dan meskipun sadar akan keterbatasan kekuatan, mereka bertekad untuk menghadang pasukan Abraha sebisanya. Di sebuah wilayah pegunungan, salah satu pemimpin kabilah Arab mengumpulkan para prajuritnya. Dengan pedang sederhana dan perisai usang, mereka berdiri di hadapannya. "Wahai saudara-saudaraku," kata sang pemimpin dengan suara tegas, "kita mungkin kalah dalam jumlah dan kekuatan, tetapi kehormatan Ka'bah adalah kehormatan kita semua." Salah seorang prajurit bertanya dengan nada ragu, "Apakah kita mampu melawan pasukan gajah itu?" Pemimpin itu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Kita tidak tahu hasilnya, tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka melangkah tanpa perlawanan." Ketika pasukan Abraha mendekat, suara langkah gajah mengguncang bumi. Abraha menerima laporan dari panglimanya, "Wahai raja, ada kabilah Arab yang menghadang di depan." Abraha tersenyum sinis. "Hanya segelintir orang dengan senjata seadanya," katanya meremehkan. "Hancurkan mereka." Perintah itu disampaikan tanpa ragu, seolah nyawa manusia tak lebih dari debu di hadapannya. Benturan pun terjadi. Para prajurit Arab berjuang dengan keberanian, namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan Abraha. Gajah-gajah maju ke depan, memecah barisan dengan mudah. Prajurit Arab terlempar, senjata mereka jatuh, dan perlawanan itu segera berakhir. Seorang prajurit yang terluka berkata kepada pemimpinnya, "Kita tidak mampu menahan mereka." Sang pemimpin menatap pasukan gajah yang terus melaju dan berkata lirih, "Maka Allah lah satu-satunya harapan kita." Kemenangan mudah itu semakin menambah kesombongan Abraha. Ia berkata kepada para panglima, "Lihatlah, tidak ada yang mampu menghentikan kita." Salah seorang panglima menjawab, "Benar wahai raja, bangsa Arab tidak sebanding dengan pasukan kita." Namun di balik kemenangan itu, ada rasa takut yang tidak terucap. Beberapa prajurit mulai menyadari bahwa kemenangan yang terlalu mudah seringkali menyimpan bahaya. Perlawanan-perlawanan kecil terus terjadi di sepanjang perjalanan, namun semuanya berakhir dengan kekalahan. Tidak satupun kabilah mampu menahan laju pasukan gajah. Abraha semakin yakin bahwa sumpahnya akan terpenuhi. Ia tidak mendengar jeritan ketakutan dan doa-doa yang terucap dari hati orang-orang yang tertindas. Semua itu ia anggap sebagai tanda kelemahan, bukan sebagai panggilan peringatan. Pasukan gajah terus melangkah, meninggalkan jejak kehancuran dan ketakutan. Perlawanan bangsa Arab yang tak seimbang itu menjadi bukti bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Namun Abraha menolak melihat batas itu. Ia terus maju, semakin dekat ke Mekah, tanpa menyadari bahwa perlawanan sejati bukanlah dari pedang dan tombak manusia, melainkan dari kekuasaan Allah yang akan segera menampakkan diri pada waktu yang telah ditentukan. Bab 9. Upaya perakhir bangsa Arab. Setelah menundukkan perlawanan demi perlawanan kecil, pasukan Abraha semakin mendekati wilayah suci Mekah. Ketakutan menyelimuti banyak kabilah. Namun masih ada satu upaya terakhir yang dilakukan oleh seorang pemimpin Arab yang tidak rela kehormatan Ka'bah diinjak-injak. Ia adalah seorang kepala kabilah yang dikenal berani dan disegani. Dengan pasukan yang terbatas, ia bertekad menghadang Abraha. Meskipun ia sadar bahwa peluang kemenangan hampir tidak ada. Di hadapan para pengikutnya, pemimpin itu berkata dengan suara mantap, "Wahai saudara-saudaraku, mungkin kita tidak akan menang, bahkan mungkin kita tidak akan kembali. Namun biarlah dunia tahu bahwa Ka'bah tidak dibiarkan tanpa pembela." Salah seorang prajurit menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Kami bersamamu, meski hanya dengan nyawa kami."
Kata-kata itu menjadi tekad bersama untuk menghadapi pasukan gajah. Ketika pasukan Abrahah mendekat, pemimpin Arab itu mengirim utusan untuk berbicara. Utusan itu berdiri di hadapan Panglima Abrahah dan berkata, "Wahai Raja Yaman, kami tidak menginginkan perang. Kembalilah dan jangan nodai kehormatan Ka'bah." Abrahah mendengarnya sambil tersenyum dingin. "Apakah kalian benar-benar mengira bisa menghentikanku?" katanya meremehkan. "Menyingkirlah atau kalian akan binasa." Utusan itu menundukkan kepala, menyadari bahwa kata-katanya tidak akan mengubah keputusan sang raja. Pertempuran pun tak terelakkan. Pasukan Arab berjuang dengan keberanian luar biasa, namun pasukan Abrahah jauh lebih besar dan terlatih. Gajah-gajah kembali menjadi senjata yang menghancurkan barisan mereka. Tanah dipenuhi debu dan teriakan, namun perlawanan itu segera padam. Pemimpin Arab itu terluka dan terjatuh. Dalam keadaan lemah, ia berkata kepada pengikutnya, "Kita telah melakukan yang kita mampu. Serahkan sisanya kepada Allah." Kata-kata itu menjadi penutup dari upaya terakhir bangsa Arab sebelum Mekah. Abrahah menyaksikan kemenangan itu dengan rasa puas. "Tidak ada lagi yang berani menghalangiku," katanya kepada para panglima. Salah seorang panglima menjawab, "Benar, wahai raja, jalan menuju Mekah terbuka lebar." Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan. Di hati beberapa prajurit tumbuh rasa takut yang tidak jelas asalnya. Mereka telah melihat keberanian orang-orang yang kalah, dan hal itu menyisakan pertanyaan yang sulit dijawab. Pasukan gajah kembali melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, Mekah mulai terasa semakin dekat. Abrahah merasa bahwa sumpahnya akan segera terpenuhi. Ia tidak menyadari bahwa kemenangan demi kemenangan yang ia raih hanyalah jeda sebelum kehancuran besar. Upaya terakhir bangsa Arab telah berakhir, dan kini panggung sejarah bersiap menyambut peristiwa yang jauh lebih dahsyat. Sebuah peristiwa yang akan membuktikan bahwa kehormatan Ka'bah tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada perlindungan Allah semata. Bab 10. Bayang-bayang ancaman di sekitar Makkah. Pasukan Abrahah akhirnya tiba di lembah yang mengelilingi Makkah. Kota itu terlihat sederhana, dikelilingi bukit-bukit batu yang kering, jauh berbeda dengan kemegahan Sana'ah. Namun di balik kesederhanaannya, Makkah memiliki wibawa yang sulit dijelaskan. Abrahah memandang ke arah kota itu dengan mata menyipit. "Inikah tempat yang diagungkan bangsa Arab?" katanya dengan nada meremehkan. "Besok, kehormatan itu akan berakhir." Para panglima di sekitarnya mengangguk, meski di hati sebagian dari mereka muncul rasa gentar yang tak terucap. Pasukan segera mendirikan perkemahan di luar kota. Tanpa menunggu lama, Abrahah memerintahkan prajuritnya untuk mengambil harta penduduk di sekitar Makkah. Unta-unta yang digembalakan di padang-padang sekitar kota disita, membuat para pemiliknya tidak berdaya. Teriakan dan tangisan terdengar, namun tidak ada yang berani melawan. Salah seorang prajurit berkata kepada temannya, "Mereka hanya bisa diam, mereka tahu kita terlalu kuat." Temannya menjawab pelan, "Atau mungkin mereka menggantungkan harapan pada sesuatu yang tidak kita lihat." Di antara unta-unta yang dirampas, terdapat milik Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang dikenal bijaksana dan disegani. Ketika kabar itu sampai kepadanya, ia tidak menunjukkan kemarahan. Wajahnya tetap tenang, meski para pengikutnya gelisah. "Wahai Abdul Muthalib," kata salah seorang dari mereka, "unta-untamu dirampas, dan pasukan gajah itu siap menghancurkan Ka'bah." Abdul Muthalib menatap Ka'bah dari kejauhan dan menjawab dengan suara mantap, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan Ka'bah memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, menanamkan keteguhan di hati penduduk Makkah. Sementara itu, Abrahah menerima laporan perampasan dengan penuh kepuasan. "Biarkan mereka merasakan kekuasaanku," katanya. Salah seorang panglima bertanya, "Wahai raja, pemimpin Quraisy dikenal disegani. Apakah kita perlu menemuinya?"
Abraha tersenyum tipis. Jika ia ingin berbicara, biarkan ia datang. Aku ingin melihat seperti apa kehormatan yang mereka banggakan. Nada suaranya syarat kesombongan, seolah tidak ada yang mampu menandingi kekuatannya. Di dalam kota, penduduk Makkah diliputi ketakutan. Banyak yang berkumpul di sekitar Ka'bah, berdoa dengan suara lirih. Seorang lelaki bertanya kepada Abdul Muthalib, apakah Ka'bah benar-benar akan selamat? Ia menjawab, Allah tidak pernah meninggalkan rumahnya. Keyakinan itu menjadi penguat di tengah ketidakpastian. Malam turun perlahan, menyelimuti Makkah dengan keheningan yang berat. Api unggun pasukan Abraha menyala di kejauhan, sementara Ka'bah berdiri tenang di bawah langit yang sama. Di ambang kehancuran, dua sikap bertemu. Kesombongan yang merasa berkuasa atas segalanya, dan ketundukan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Pertemuan keduanya akan segera mencapai puncaknya, membawa sejarah pada peristiwa yang akan dikenang sepanjang zaman. Bab 11. Pertemuan dua kehormatan. Keesokan harinya, Abdul Muthalib memutuskan untuk menghadap Abraha. Dengan langkah tenang dan sikap penuh wibawa, ia berjalan menuju perkemahan pasukan gajah. Rambutnya telah memutih, namun wajahnya memancarkan keteguhan dan kehormatan yang membuat siapapun menghormatinya. Ketika ia tiba, para prajurit memberi jalan tanpa diperintah, seolah kewibawaannya berbicara lebih lantang daripada pedang mereka. Abraha yang melihatnya dari kejauhan terkejut. Ia tidak menyangka pemimpin Quraisy itu memiliki aura yang begitu kuat. Abraha memerintahkan agar Abdul Muthalib dipersilahkan masuk ke tenda kebesarannya. Saat keduanya bertemu, Abraha turun dari singgasananya dan mempersilahkan Abdul Muthalib duduk di sampingnya, sebuah penghormatan yang jarang ia berikan. "Engkau adalah pemimpin kaum ini?" tanya Abraha. Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, "Aku adalah pemimpin Quraisy dan penjaga Ka'bah." Jawaban itu membuat Abraha tersenyum tipis. "Aku datang bukan untuk berbicara panjang," katanya. "Aku datang untuk menghancurkan rumah yang kalian muliakan." Abdul Muthalib tidak terlihat terkejut. Dengan suara rendah namun tegas ia berkata, "Aku datang bukan untuk membahas Ka'bah." Abraha mengernyitkan dahi. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanyanya heran. Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin engkau mengembalikan unta-untaku yang telah dirampas." Mendengar itu, Abraha tertawa kecil. "Aku mengira engkau akan memohon agar Ka'bah diselamatkan," katanya dengan nada meremehkan. "Ternyata engkau hanya peduli pada unta-untamu." Dengan penuh ketenangan, Abdul Muthalib menatap Abraha dan berkata, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Kata-kata itu membuat suasana tenda mendadak hening. Para panglima saling berpandangan, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Abraha terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan yang mampu menghalangiku." Abdul Muthalib menjawab tanpa meninggikan suara, "Kita akan melihat siapa yang benar." Abraha akhirnya memerintahkan agar unta-unta Abdul Muthalib dikembalikan. Setelah itu, Abdul Muthalib berdiri dan berkata, "Aku telah menyampaikan urusanku." Ia lalu meninggalkan tenda tanpa rasa takut. Abraha menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan kesal. Salah seorang panglima berkata, "Wahai raja, lelaki itu memiliki keyakinan yang kuat." Abraha menjawab dengan nada dingin, "Keyakinan tidak akan menghentikan gajah-gajahku." Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan segera mengumpulkan penduduk. "Wahai kaum Quraisy," katanya, "kita tidak mampu melawan mereka. Keluarlah dari kota dan berlindunglah di bukit-bukit. Serahkan Ka'bah kepada Allah." Penduduk mengikuti perintah itu dengan hati berat namun penuh tawakal. Di bawah langit Mekah, Ka'bah ditinggalkan dalam kesunyian, menunggu keputusan Allah. Pertemuan dua kehormatan itu telah usai, dan kini hanya tinggal menunggu bagaimana kekuasaan sejati akan menampakkan dirinya. Bab 12. Berserah di hadapan kekuasaan Allah. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Abraha, Abdul Muthalib segera mengumpulkan penduduk Mekah. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan, namun mereka menunggu dengan penuh harap apa yang akan disampaikan oleh pemimpin mereka. Abdul Muthalib berdiri di hadapan Ka'bah, memandang rumah suci itu dengan mata yang basah. "Wahai kaum Quraisy," ucapnya dengan suara tenang namun berat, "kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan gajah.
Demi keselamatan jiwa kalian, tinggalkanlah kota ini dan berlindunglah di bukit-bukit sekitar Mekah." Sejenak suasana hening, lalu terdengar isak pelan dari sebagian orang. Meninggalkan Ka'bah terasa seperti meninggalkan kehormatan, namun mereka memahami bahwa perlawanan manusia tidak akan mampu menghentikan pasukan Abraha. Seorang lelaki bertanya dengan suara bergetar, "Apakah Ka'bah akan dihancurkan?" Abdul Muthalib menoleh dan menjawab penuh keyakinan, "Ka'bah memiliki Tuhan yang akan menjaganya." Kata-kata itu menenangkan hati mereka, meski rasa takut masih menyelimuti. Satu persatu, penduduk Mekah mulai bersiap meninggalkan rumah mereka. Anak-anak digendong, barang secukupnya dibawa, dan langkah-langkah berat mengarah ke perbukitan. Kota Mekah perlahan menjadi sunyi, seolah menahan nafas menunggu takdir. Di tengah keheningan itu, Abdul Muthalib mendekati Ka'bah. Ia memegang pintunya dan berdoa dengan penuh ketundukan. "Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba melindungi rumahnya, maka lindungilah rumahmu." Doanya diiringi tangis dan harap, menjadi bukti keimanan yang tulus. Setelah itu, ia pun meninggalkan Ka'bah, menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada Allah. Sementara itu, di perkemahan pasukan gajah, Abraha memandang Mekah yang tampak sepi. "Mengapa kota itu sunyi?" tanyanya kepada salah seorang panglima. Panglima itu menjawab, "Penduduknya telah meninggalkan kota, wahai raja." Abraha tertawa kecil. "Mereka telah menyerah sebelum berperang," katanya dengan nada puas. Namun ia tidak menyadari bahwa kesunyian itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kepasrahan kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari pasukannya. Malam itu, langit Mekah terasa berbeda. Angin berhembus pelan, dan bintang-bintang bertaburan seolah menjadi saksi. Di perbukitan, penduduk Mekah berkumpul dan berdoa bersama. Seorang ibu memeluk anaknya dan berkata, "Allah tidak akan meninggalkan kita." Di kejauhan, Ka'bah berdiri sendiri, diterangi cahaya bulan, menunggu fajar yang akan membawa keputusan besar. Berserah diri bukanlah tanda kekalahan, melainkan puncak keimanan. Penduduk Mekah telah melakukan apa yang mereka mampu dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Di saat manusia merasa paling lemah, disitulah kekuasaan Allah akan ditampakkan. Malam itu menjadi malam penantian, malam yang akan membuka lembaran sejarah tentang bagaimana Allah menjaga rumahnya dan memperlihatkan bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang mampu menandingi kehendaknya. Bab 13. Saat fajar menyingsing tanda-tanda. Fajar menyingsing di atas lembah Mekah dengan cahaya pucat yang perlahan menyentuh bukit-bukit batu. Udara pagi terasa dingin dan sunyi, seolah alam ikut menahan napas. Dari perkemahan pasukan gajah, terdengar suara persiapan yang sibuk. Prajurit mengencangkan baju zirah, senjata diperiksa, dan gajah-gajah disiapkan untuk bergerak. Abraha berdiri di depan pasukannya dengan penuh keyakinan. "Hari ini," katanya lantang, "kita akan mengakhiri kemuliaan Ka'bah." Teriakan pasukan menjawab perintah itu, namun di antara mereka ada hati yang dipenuhi kegelisahan. Mahmud, gajah terbesar, dibawa ke barisan terdepan. Pawangnya menepuk belalainya dan berkata, "Ayo Mahmud, saatnya bergerak." Namun gajah itu tampak gelisah. Ia mengangkat belalainya tinggi-tinggi dan mengeluarkan suara panjang yang tidak biasa. Salah seorang prajurit berbisik, "Mengapa gajah itu terlihat berbeda pagi ini?" Temannya menjawab pelan, "Entahlah, mungkin firasat buruk." Percakapan itu terhenti ketika pawang kembali menarik Mahmud dengan kuat. Pasukan mulai bergerak mendekati Ka'bah. Dari perbukitan, penduduk Mekah menyaksikan dengan hati berdebar. Seorang lelaki berkata dengan suara gemetar, "Mereka benar-benar akan menyerang." Abdul Muthalib menundukkan kepala dan menjawab, "Tenanglah, Allah Maha Melihat." Doa-doa kembali terucap, mengalir dari hati yang penuh harap dan ketundukan. Ketika pasukan semakin dekat, tiba-tiba Mahmud berhenti. Tubuhnya yang besar diam membeku, seolah tertanam di tanah. Pawang memukul dan menariknya sambil berteriak, "Bergerak Mahmud." Namun gajah itu tidak bergeming. Arahkan ke selatan, ia mau berjalan. Arahkan ke timur atau barat, ia melangkah. Tetapi setiap kali diarahkan ke Ka'bah, Mahmud kembali duduk dan menolak. Abraha yang menyaksikan kejadian itu berteriak marah.
Apa yang terjadi dengan gajah itu? Pawang menjawab dengan ketakutan. Aku tidak tahu, wahai raja. Ia menolak menuju Ka'bah. Kegelisahan mulai merayap di barisan pasukan. Beberapa prajurit saling berpandangan, menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Salah seorang panglima berkata pelan, "Wahai raja, mungkin ini pertanda." Abraha membentaknya. "Tidak ada pertanda, paksakan dia berjalan." Perintah itu dijalankan, namun Mahmud tetap tidak mau melangkah ke arah Ka'bah. Tanah seakan menahan kakinya, dan udara terasa semakin berat. Di saat itulah sebagian prajurit mulai merasakan ketakutan yang tak beralasan. Mata mereka menatap langit yang mulai berubah. Angin bertiup aneh dan suasana menjadi mencekam. Dari perbukitan, penduduk Mekah melihat tanda-tanda itu dengan harapan yang kembali tumbuh. Allah mulai menunjukkan kuasanya, bisik seorang lelaki. Fajar yang seharusnya membawa kemenangan bagi Abraha justru membuka pintu keajaiban. Tanda-tanda pertama telah tampak, meski belum sepenuhnya dipahami. Pasukan gajah masih berdiri di hadapan Ka'bah, namun langkah mereka tertahan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Hari itu bukanlah hari kejayaan manusia, melainkan awal dari peristiwa besar yang akan memperlihatkan bahwa ketika Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang mampu melawannya. Bab 14. Ketika kekuatan bertekuk lutut. Pagi itu semakin terang, namun suasana di lembah Mekah justru semakin mencekam. Pasukan Abraha masih berdiri di hadapan Ka'bah, sementara Gajah Mahmud tetap membangkang. Tubuhnya yang besar duduk kokoh di tanah, seolah tertambat oleh kekuatan yang tak terlihat. Para pawang berusaha sekuat tenaga, menarik rantai, memukul dengan tongkat, bahkan berteriak keras agar Mahmud berdiri dan berjalan. "Bangkit Mahmud, maju!" teriak salah seorang pawang dengan wajah panik. Namun gajah itu hanya mengibaskan telinganya dan mengeluarkan suara panjang, menolak perintah manusia. Abraha semakin murka melihat pemandangan itu. Ia turun dari kudanya dan mendekat dengan wajah merah padam. "Gajah ini harus bergerak," bentaknya. "Aku tidak peduli bagaimana caranya." Para panglima mencoba menenangkan suasana. Salah seorang berkata, "Wahai raja, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi." Abraha memotong ucapannya. "Tidak ada yang menghalangi selain kelemahan kalian." Ia tidak mau mengakui bahwa kekuatannya sedang diuji. Mahmud kembali dicoba diarahkan. Ketika diarahkan menjauhi Mekah, ia bangkit dan berjalan tanpa masalah. Namun saat diarahkan kembali ke Ka'bah, ia kembali duduk dengan keras, membuat tanah bergetar. Beberapa prajurit terjatuh, dan kegelisahan semakin menyebar. "Ini bukan hal biasa," bisik seorang prajurit kepada temannya. "Seolah ada kekuatan yang menahan kita." Temannya menjawab dengan suara bergetar, "Mungkin Tuhan Ka'bah benar-benar ada." Di perbukitan, penduduk Mekah menyaksikan kejadian itu dengan harapan yang kembali menyala. Abdul Muthalib menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, lindungilah rumahmu." Doa itu diiringi linangan air mata, menjadi simbol kepasrahan total kepada Allah. Mereka tidak lagi berharap pada kekuatan manusia, melainkan sepenuhnya pada pertolongan ilahi. Sementara itu, di barisan pasukan gajah, ketakutan mulai menggerogoti mental prajurit. Keheningan aneh menyelimuti lembah, angin berhembus dingin, dan langit tampak berubah warna. Salah seorang panglima mendekat kepada Abraha dan berkata dengan suara pelan, "Wahai raja, pasukan mulai gelisah. Mereka melihat ini sebagai tanda buruk." Abraha menatap langit sejenak, lalu berkata dengan keras, "Diam, kita lanjutkan serangan." Namun perintah itu tak lagi memiliki wibawa yang sama. Gajah Mahmud tetap tidak mau bergerak menuju Ka'bah. Kekuatan yang dibanggakan Abraha kini bertekuk lutut tanpa perlawanan. Pada saat itulah, pasukan mulai menyadari bahwa ada kekuasaan yang jauh lebih besar dari kekuatan senjata dan gajah. Babak baru telah dimulai. Ketika kesombongan manusia mencapai puncaknya, saat itulah kehancuran mulai diturunkan. Dan lembah Mekah pun bersiap menyaksikan tanda yang lebih besar dari sekedar pembangkangan seekor gajah. Bab 15. Langit yang mengirimkan peringatan. Ketika pasukan Abraha masih diliputi kebingungan akibat pembangkangan Gajah Mahmud, suasana di lembah Mekah berubah semakin aneh.
Angin yang semula berhembus pelan, kini terasa berputar, membawa hawa dingin yang menusuk. Langit yang cerah perlahan tertutup oleh bayangan-bayangan kecil yang bergerak dari kejauhan. Beberapa prajurit menengadah dan menyipitkan mata. "Apa itu?" tanya salah seorang dengan nada heran. "Seperti burung," jawab temannya, meski suaranya terdengar ragu. Abraha ikut memandang ke langit. Dari arah laut, tampak kawanan burung datang berkelompok, terbang cepat dan teratur. Jumlahnya semakin banyak, hingga menutupi sebagian cahaya matahari. "Burung saja membuat kalian takut," bentak Abraha kepada pasukannya. "Tetap di posisi." Namun teriakan itu tidak sepenuhnya menghilangkan kegelisahan. Burung-burung itu bukan burung biasa. Gerakan mereka teratur, dan suara kepakan sayapnya terdengar seperti gemuruh yang aneh. Para panglima mulai gelisah. Salah seorang berkata, "Wahai raja, ini tidak pernah kami lihat sebelumnya." Abraham menjawab dengan nada keras, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun jauh di dalam hatinya, muncul rasa tidak nyaman yang sulit diabaikan. Langit seolah menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Dari perbukitan, penduduk Mekah melihat pemandangan yang sama. Seorang lelaki berkata dengan mata terbelalak, "Lihatlah langit." Abdul Muthalib menatap ke atas dan berbisik, "Itulah pertolongan Allah." Harapan kembali memenuhi hati mereka, bercampur rasa takjub dan takut akan kebesarannya. Kawanan burung itu semakin dekat. Mereka terbang rendah di atas pasukan Abraha, membentuk kelompok-kelompok kecil yang teratur. Salah seorang prajurit berteriak panik. Burung-burung itu membawa sesuatu di paruh dan kakinya. Teriakan itu membuat kepanikan mulai menyebar. Abraha berusaha mempertahankan wibawa. "Jangan goyah," teriaknya. "Itu hanya batu kecil, tidak akan melukai siapapun." Namun ketika burung-burung itu semakin mendekat, rasa takut berubah menjadi firasat kehancuran. Beberapa prajurit mulai mundur, meski belum ada serangan. Mahmud, gajah besar yang sebelumnya membangkang, kini terlihat semakin gelisah, menggeram dan mengibaskan belalainya, seolah ia lebih dahulu memahami apa yang akan terjadi. Langit Mekah kini benar-benar dipenuhi burung-burung yang kelak dikenal sebagai ababil. Mereka tidak datang dengan kebisingan, tetapi dengan ketertiban yang menakutkan. Pasukan Abraha berdiri di bawah langit yang berubah menjadi saksi kebesaran Allah. Belum satupun batu dilemparkan, namun peringatan telah jelas terlihat. Kekuasaan Allah mulai menampakkan diri, dan manusia yang sombong hanya bisa menunggu saat di mana peringatan itu berubah menjadi hukuman. Bab 16. Hujan batu dari langit. Langit yang dipenuhi burung-burung ababil kini terasa semakin menekan. Kepakan sayap mereka menciptakan suara yang bergetar di udara, seolah menjadi tanda dimulainya sesuatu yang tak dapat dihentikan. Pasukan Abraha menatap ke atas dengan wajah pucat. Beberapa prajurit mulai berdoa dengan bahasa mereka sendiri, sementara yang lain menggenggam senjata tanpa tahu harus berbuat apa. Abraha masih berdiri dengan angkuh, meski sorot matanya tak lagi setegas sebelumnya. "Bertahan!" teriaknya, mencoba menenangkan pasukan yang mulai goyah. Tiba-tiba, dari langit jatuh benda-benda kecil yang meluncur cepat. Seorang prajurit menjerit, "Batu! Mereka menjatuhkan batu!" Batu-batu kecil itu mengenai tubuh pasukan dengan ketepatan yang mengerikan. Meski ukurannya kecil, dampaknya terasa dahsyat. Prajurit yang terkena langsung terjatuh, menjerit kesakitan. "Tubuhku terbakar!" teriak salah seorang sambil meronta. Kepanikan pun pecah. Barisan pasukan yang sebelumnya rapi berubah kacau balau. Abraha terkejut melihat pasukannya mulai berjatuhan. "Tetap di tempat kalian!" teriaknya putus asa. Namun, suara teriakan dan jeritan lebih mendominasi. Batu-batu itu terus berjatuhan, seakan hujan yang tak berkesudahan. Setiap batu tampak memiliki sasaran, mengenai siapapun yang berniat menyerang Ka'bah. Gajah-gajah lain mengamuk, berlari tanpa arah, menginjak prajurit sendiri. Mahmud, gajah terbesar, mengeluarkan suara keras dan berusaha menjauh dari arah Mekah. Di perbukitan, penduduk Mekah menyaksikan kejadian itu dengan perasaan campur aduk. Seorang lelaki berkata dengan suara gemetar, "Inikah pertolongan Allah?" Abdul Muthalib menjawab dengan tenang, "Inilah janjinya." Air mata mengalir di wajah-wajah yang sejak awal hanya bisa berharap dan berdoa.
Mereka tidak bersorak, melainkan tunduk dalam rasa takzim terhadap kebesaran Allah. Pasukan Abraha kini tidak lagi memikirkan penyerangan. Yang ada hanyalah usaha menyelamatkan diri. "Lari, selamatkan diri kalian!" teriak seorang panglima. Namun kemanapun mereka berlari, batu-batu itu tetap mengejar. Tubuh-tubuh mulai berguguran, dan medan yang tadinya menjadi tempat kesombongan berubah menjadi ladang kehancuran. Bau darah dan jeritan memenuhi udara. Abraha sendiri terkena lemparan batu kecil yang melukai tubuhnya. Ia terhuyung dan terjatuh dari kudanya. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Ini tidak mungkin!" Namun, di hadapan kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Kesombongan yang ia banggakan runtuh bersama pasukannya. Hari itu, langit menjadi tentara Allah dan bumi menjadi saksi kehancuran orang-orang yang menantangnya. Ka'bah tetap berdiri, terlindungi oleh kekuasaan yang tidak pernah tertandingi. Bab 17. Pelarian di tengah kehancuran. Hujan batu dari langit belum juga berhenti, dan pasukan Abraha kini sepenuhnya kehilangan kendali. Barisan yang sebelumnya megah berubah menjadi kumpulan manusia yang berlari tanpa arah. Jeritan kesakitan bercampur dengan teriakan panik. "Tolong aku!" teriak seorang prajurit sambil memegangi tubuhnya yang terluka. Yang lain berlari melewatinya tanpa mampu menolong. Ketakutan telah menguasai segalanya, menghapus keberanian dan kesombongan yang dulu mereka banggakan. Gajah-gajah yang tersisa mengamuk, menghancurkan tenda dan perlengkapan perang. Sebagian roboh tersungkur terkena batu-batu kecil yang jatuh dari langit. Mahmud berlari menjauh dari Ka'bah, seolah ingin menyelamatkan diri dari murka yang sedang turun. Para pawang kehilangan kendali. "Kita harus pergi dari sini," teriak salah seorang dari mereka. Tidak ada lagi perintah yang ditaati. Tidak ada lagi struktur pasukan. Yang tersisa hanyalah naluri untuk bertahan hidup. Abraha terbaring dengan tubuh yang terluka. Kulitnya melepuh dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dua orang pengawal mencoba mengangkatnya. "Wahai Raja, kita harus mundur," kata salah seorang dengan suara bergetar. Abraha membuka mata dengan susah payah. "Mundur?" gumamnya lirih seolah tidak percaya kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Raja yang datang dengan penuh keyakinan kini tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Mereka membawa Abraha menjauh dari Makkah. Sepanjang perjalanan, prajurit yang tersisa satu persatu tumbang. Luka-luka mereka semakin parah, seakan batu-batu itu membawa kehancuran yang terus merambat di tubuh mereka. "Tubuhku hancur, aku tidak kuat," rintih seorang prajurit sebelum akhirnya jatuh dan tidak bangkit lagi. Jalan pelarian dipenuhi mayat dan perlengkapan yang ditinggalkan, menjadi saksi bisu kehancuran pasukan gajah. Di perbukitan, penduduk Mekah menyaksikan pasukan musuh yang melarikan diri. Tidak ada sorak kemenangan, hanya rasa syukur dan ketundukan. Abdul Muthalib berkata kepada kaumnya, "Lihatlah, Allah telah menjaga rumahnya." Mereka mengangguk, menyadari bahwa peristiwa ini akan dikenang sepanjang zaman. Ka'bah tetap berdiri tegak, tak tersentuh oleh tangan-tangan zalim. Langit perlahan kembali cerah. Burung-burung ababil menghilang sebagaimana kedatangan mereka, meninggalkan lembah yang penuh bekas kehancuran. Keheningan menyelimuti Mekah, namun keheningan itu bukan tanda ketakutan, melainkan ketenangan setelah badai. Pasukan Abraha kini hanyalah bayangan dari kekuatan yang pernah mereka banggakan. Pelarian itu menandai berakhirnya ambisi Abraha. Ia datang dengan kesombongan dan keyakinan pada kekuatan duniawi, namun pulang membawa luka, kehinaan, dan kekalahan total. Bab ini menjadi pelajaran ababi bahwa ketika manusia melampaui batas dan menantang kehendak Allah, maka kehancuran akan datang dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Bab 18. Kejatuhan Sang Raja. Perjalanan pulang pasukan Abraha berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada lagi teriakan kemenangan, tidak pula suara genderang perang. Yang terdengar hanyalah erangan kesakitan dan langkah kaki yang tertatih. Abraha dibawa di atas tandu sederhana, tubuhnya lemah dan penuh luka. Setiap helaan napas terasa berat. "Air, beri aku air," pintanya lirih. Salah seorang pengawal memberinya minum sambil menahan air mata. "Bersabarlah, wahai Raja," ucapnya, meski di dalam hatinya sendiri tersimpan ketakutan.
Luka-luka di tubuh Abraha semakin parah. Kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit, seolah kehancuran itu belum selesai meski mereka telah menjauh dari Mekah. Para tabib yang ikut serta hanya bisa menggelengkan kepala. "Kami tidak pernah melihat luka seperti ini," kata salah seorang dari mereka. "Ini bukan luka senjata biasa." Abraha memejamkan mata, wajahnya dipenuhi penyesalan. "Aku telah menantang kekuatan yang tidak seharusnya ditantang," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Satu persatu prajurit yang tersisa tumbang di perjalanan. Penyakit dan luka menyebar dengan cepat. "Aku tidak sanggup melanjutkan perjalanan," keluh seorang prajurit sebelum akhirnya roboh. Yang lain hanya bisa melanjutkan langkah karena berhenti berarti menghadapi nasib yang sama. Pasukan yang dahulu kuat kini terurai menjadi rombongan kecil yang dipenuhi keputusasaan. Abraha akhirnya tiba di wilayah kekuasaannya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rakyatnya terkejut melihat sang raja yang pulang dalam kehinaan. "Apakah ini benar, Abraha?" bisik seseorang dengan tidak percaya. Ia tidak lagi tampak seperti penguasa yang disegani, melainkan sosok rapuh yang dikalahkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Beberapa hari kemudian kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam saat-saat terakhirnya, Abraham membuka mata dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jangan ulangi kesalahanku, jangan menantang Tuhan Ka'bah." Kata-kata itu keluar dengan penuh penyesalan. Tidak lama setelah itu, napasnya terhenti. Sang raja yang pernah menggetarkan negeri-negeri akhirnya meninggal dalam kehinaan, meninggalkan kisah tentang kesombongan yang berujung kehancuran. Sementara itu, kabar tentang kehancuran pasukan gajah menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Orang-orang membicarakannya dengan takzim dan rasa heran. "Rumah di Mekah itu benar-benar dijaga oleh Tuhan," kata mereka. Peristiwa itu dikenang sebagai bukti nyata kekuasaan Allah. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, sebuah penanda sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Bab ini menutup kisah Abraha sebagai pelajaran besar bagi umat manusia. Kekuasaan dan kekuatan duniawi tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Ka'bah tetap berdiri sebagai simbol tauhid, sementara nama Abraha dikenang bukan karena kejayaannya, melainkan karena kejatuhannya yang menjadi peringatan sepanjang masa. Bab 18. Kejatuhan Sang Raja. Perjalanan pulang pasukan Abraha berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada lagi teriakan kemenangan, tidak pula suara genderang perang. Yang terdengar hanyalah erangan kesakitan dan langkah kaki yang tertatih. Abraha dibawa di atas tandu sederhana, tubuhnya lemah dan penuh luka. Setiap helaan napas terasa berat. "Air, beri aku air," pintanya lirih. Salah seorang pengawal memberinya minum sambil menahan air mata. "Bersabarlah, wahai raja," ucapnya, meski di dalam hatinya sendiri tersimpan ketakutan. Luka-luka di tubuh Abraha semakin parah. Kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit, seolah kehancuran itu belum selesai meski mereka telah menjauh dari Mekah. Para tabib yang ikut serta hanya bisa menggelengkan kepala. "Kami tidak pernah melihat luka seperti ini," kata salah seorang dari mereka. "Ini bukan luka senjata biasa." Abraham memejamkan mata, wajahnya dipenuhi penyesalan. "Aku telah menantang kekuatan yang tidak seharusnya ditantang," gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Satu persatu prajurit yang tersisa tumbang di perjalanan. Penyakit dan luka menyebar dengan cepat. "Aku tidak sanggup melanjutkan perjalanan," keluh seorang prajurit sebelum akhirnya roboh. Yang lain hanya bisa melanjutkan langkah karena berhenti berarti menghadapi nasib yang sama. Pasukan yang dahulu kuat kini terurai menjadi rombongan kecil yang dipenuhi keputusasaan. Abraha akhirnya tiba di wilayah kekuasaannya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Rakyatnya terkejut melihat sang raja yang pulang dalam kehinaan. "Apakah ini benar, Abraha?" bisik seseorang dengan tidak percaya. Ia tidak lagi tampak seperti penguasa yang disegani, melainkan sosok rapuh yang dikalahkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Beberapa hari kemudian kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan rasa sakit yang luar biasa.
Dalam saat-saat terakhirnya, Abraham membuka mata dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Jangan ulangi kesalahanku, jangan menantang Tuhan Ka'bah." Kata-kata itu keluar dengan penuh penyesalan. Tidak lama setelah itu, napasnya terhenti. Sang raja yang pernah menggetarkan negeri-negeri akhirnya meninggal dalam kehinaan, meninggalkan kisah tentang kesombongan yang berujung kehancuran. Sementara itu, kabar tentang kehancuran pasukan gajah menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Orang-orang membicarakannya dengan takzim dan rasa heran. Rumah di Mekah itu benar-benar dijaga oleh Tuhan, kata mereka. Peristiwa itu dikenang sebagai bukti nyata kekuasaan Allah. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, sebuah penanda sejarah yang tidak akan pernah dilupakan. Bab ini menutup kisah Abraha sebagai pelajaran besar bagi umat manusia. Kekuasaan dan kekuatan duniawi tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Ka'bah tetap berdiri sebagai simbol tauhid, sementara nama Abraha dikenang bukan karena kejayaannya, melainkan karena kejatuhannya yang menjadi peringatan sepanjang masa. Bab 20. Pelajaran yang abadi. Tahun-tahun berlalu setelah peristiwa pasukan gajah, namun kisah itu tetap hidup dalam ingatan masyarakat Arab. Setiap kali musim haji tiba, para peziarah menceritakan kembali bagaimana Ka'bah pernah dijaga langsung oleh kekuasaan Allah. Inilah rumah yang tidak mampu dihancurkan oleh pasukan terkuat, kata seorang tua kepada anak-anak yang duduk mengelilinginya. Mereka mendengarkan dengan mata berbinar, seolah menyaksikan kembali burung-burung ababil yang memenuhi langit Mekah. Penduduk Mekah memahami bahwa peristiwa itu bukan sekedar kemenangan tanpa perang, melainkan peringatan yang mendalam. Abdul Muthalib pernah berkata kepada gaumnya, "Allah tidak membutuhkan kita untuk menjaga rumahnya. Kitalah yang membutuhkan perlindungannya." Ucapan itu menjadi nasihat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ka'bah tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol tauhid dan ketundukan manusia kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Abraha dikenang sebagai contoh nyata akibat kesombongan. Seorang pedagang dari luar Mekah pernah bertanya, "Mengapa kalian selalu menceritakan kehancuran raja itu?" Seorang Quraisy menjawab, "Agar kami tidak mengulang kesalahannya." Dialog sederhana itu mengandung hikmah besar bahwa sejarah bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Kesombongan yang berakar pada kekuatan dan kekuasaan akan berujung pada kehinaan jika tidak disertai ketundukan kepada Allah. Seiring waktu, ajaran tauhid yang kelak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menemukan tanah yang telah disiapkan. Masyarakat yang mengingat Tahun Gajah lebih mudah memahami makna kekuasaan Allah. Bukankah Dia yang melindungi Ka'bah tanpa bantuan manusia? Demikian pertanyaan yang sering terdengar. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Allah mampu menolong dengan cara yang tidak terduga, melampaui logika dan kekuatan dunia. Bab penutup ini mengajak setiap pembaca untuk merenung. Kisah Abraha bukan hanya milik masa lalu, tetapi cermin bagi setiap zaman. Ketika manusia merasa paling kuat, paling berkuasa, dan paling benar, saat itulah ia paling dekat dengan kehancuran. Sebaliknya, ketundukan dan kerendahan hati membuka jalan keselamatan. Ka'bah yang tetap berdiri hingga hari ini menjadi saksi abadi dari kebenaran itu. Seorang lelaki tua menutup ceritanya dengan berkata, "Jika Allah menghendaki, satu burung kecil lebih kuat daripada 1000 pasukan." Kata-kata itu merangkum seluruh kisah ini. Dari bab pertama hingga bab terakhir, pesan yang sama terus bergema. Kekuasaan sejati hanya milik Allah. Kisah Raja Abraha dan pasukan gajah pun berakhir, bukan sebagai dongeng semata, tetapi sebagai pelajaran hidup yang akan terus mengingatkan manusia untuk berjalan di jalan tauhid dan ketaatan.